Kali ini tidak ada pembahasan tentang analisa teknikal ataupun fundamental atau hal yang lainnya. Kali ini saya akan coba sharing perihal pentingnya kita punya trading plan atau planning lah ya. Planning tujuannya ya bermacam-macam. Misal teman-teman tujuannya untuk invest ya, teman-teman harus punya plannya ya. Plannya beli di harga berapa, itu plan yang pertama. Plan kedua adalah jika harganya turun, apa yang kalian lakukan? Apakah diam aja, do nothing? Itu juga termasuk plan. Atau yang kedua, uh, membeli lagi. Kalau membeli lagi di harga berapa? Lalu yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dari semisal harganya makin turun. Oh, ternyata analisa salah dan lain-lain. Nah, kita harus punya plan tersebut ya. Kalaupun memang salah, kalaupun harus cut loss, ya cut loss di batasan berapa dan kenapa salahnya. Itu pun juga harus teman-teman bisa dikatakan punya planning itu. Meskipun itu termasuk invest ya, karena meskipun teman-teman invest, itu tidak menjamin teman-teman selalu cuan gitu. Bisa juga karena permasalahan saham yang dipilih, itu pun juga bisa juga ya. Atau bisa juga karena dalam menganalisa kurang detail atau datanya salah dan yang lainnya, atau memproyeksikannya terlalu pede atau terlalu overconfidence ya. Nah, itu dari segi invest sendiri. Nah, dalam segi trading itu pun juga sama. Teman-teman saat membeli sahamnya, ini plannya mau apa dulu nih? Mau swing trade atau mau scalper? Contoh di hari ini saya plannya memang untuk scalper, yaitu VRNA sama JAS. Dan alhamdulillah ya semuanya diberikan cuan. VRNA diberikan cuan 6,8 dan JAS 7,2. Ya udah cukup. Saya selesai jam 10.20. Saya selesai tidak melakukan pembelian lagi. Saya hanya memantau kali aja memang ada saham yang oke buat untuk swing. Tapi untuk scalper saya stop, sudah cukup. Nah, batasan itu teman-teman juga harus siapkan. Jikalau kalian masuk di salah satu saham, oke, saya masuk ke saham ini. Nah, tujuannya saham ini untuk apa? Oke, untuk scalper kah atau untuk swing? Dan harus konsisten dan bisa konsekuen lah ya dengan plan tersebut. Jika memang tujuannya untuk scalper, kalau pun udah naik, udah capai target, ya udah jual. Sudah. Kalaupun nanti naik lagi, ya udah berarti rezekinya di situ. Satu. Yang kedua, berarti kita harus analisa lagi. Oh, biar analisa kita makin jago, makin oke, gimana? Oh, tadi kesalahannya apa? Oh, terlalu cepat jual. Oh, efek kenapa nih? Oh, harusnya ini bisa dikatakan hanya retailnya doang yang jualan. Kenapa saya ikutan jual dan lain-lain? Itu kan perlu evaluasi. Terus yang kedua adalah di saat harganya sudah turun, kita tidak ada yang namanya tahu gitu jual dulu, tahu gitu jual dulu. Karena apa? Karena sudah dijual gitu. Karena sudah konsekuen dengan apa yang di plan di awal. Nah, itu perlunya dalam plan si scalper itu. Lalu yang kedua, swing. Swing itu tidak perlu untuk pantau terus sahamnya setiap detik, setiap menit, nggak usah. Apa yang saya lakukan saat era 32%, ya saya trading seperti apa adanya, biasa saja. Dan teman-teman tahu, era saya masukkan ke portofolio Indo Premier saya. Dan saya jual di persentase 32%. Sangatlah masuk akal dan kedua sangatlah saya bersyukur sekali ya dalam jangka waktu tidak ada 1 bulan 32%, ya sudahlah. Kalaupun dia naik lagi, ya sudah berarti sudah di situ aja. Gitu. Nah, menempatkan juga portofolio di mana itu juga penting. Kita kembali dulu ke swing. Nah, swing apa yang dilakukan? Apakah beli saat breakout, langsung beli, atau tunggu dulu saat retrace? Nah, kita juga harus cek karakter dari sahamnya seperti apa. Saya tahu era geraknya bisa dikatakan kalau memang dia habis breakout, dia pasti akan retrace dulu. Nggak mungkin dia akan naik terus. Teman-teman perhatikan. Dan bukan tidak mungkin yang biasanya scalper jadi swing. Itu perlu adaptasi. Tangannya gatel lah atau merasa ini kok nggak naik-naik. Itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Dan tujuannya apa? Memang teman-teman terjun di market gitu. Sebagai scalper, sebagai swing atau keduanya atau bagaimana gitu. Dan apakah
Kalau teman-teman sudah scalper terus lari ke swing, apakah itu wajib apa enggak? Ya enggak, tergantung kenyamanan kita masing-masing, gitu. Nah, di saat swing, apa yang saya lakukan setelah saya mengetahui karakternya, era seperti apa, ya sudah saya beli saat retrace atau belum breakout. Itu yang saya lakukan di era. Era saya beli, saya notice juga di channel linknya ada di deskripsi ya, silahkan join for free. Saya masuk belum breakout, tapi sebelumnya sudah diakumulasi dan saya punya confident yang tinggi ya di era ini. Ya udah saya beli, jebret. Sudah satu kali aja. Nah, teman-teman juga ada plan lagi di saat harganya makin naik, apa yang teman-teman lakukan? Tambah porsi kah? Nah, tambah porsi di mana? Di saat dia breakout kah atau saat retrace kah? Nah, ini ada hubungannya kayak tadi, karakteristik. Teman-teman juga harus tahu karakteristik sahamnya itu seperti apa. Karena teknikal kita bisa belajar dari sebelum-sebelumnya. Karena dalam teknikal ada istilah history repeat itself atau sejarah berulang. Nah, kita lihat sejarahnya era tuh seperti apa. Oh, dia setelah breakout, dia retrace lagi. Jadi, apa yang dilakukan? Kalau teman-teman mau tambah barang, kalau karakteristiknya seperti itu sahamnya, ya sudah beli lagi di saat retrace. Akan tetapi, teman-teman setelah tambah barang harus konsekuen. Konsekuennya apa? Satu, average-nya pasti naik. Yang kedua, konsekuennya apa? Kalau semisal dia jebol dari neckline. Ternyata dia habis breakout, terus besoknya false breakout. Apakah itu mungkin? Mungkin aja. Nah, tinggal kita konsekuen nggak dengan hal tersebut. Kalau false breakout, apa yang kita lakukan? Diem aja, karena itu mungkin karakter dari sahamnya untuk membuang retail, atau yang kedua, ya kita legowo dan melakukan cut loss. Apakah itu saya sering goals seperti yang terjadi di era? Enggak juga. Saya pernah masuk waktu breakout, terus waktu dia false breakout saya cut loss. Dan habis itu naik. Berarti gimana? Oh, saya kurang memahami tentang karakter saham si saham tersebut. Apakah itu hal yang wajar? Ya wajar-wajar aja. Nah, tinggal kitanya mau nggak terus belajar, terus belajar, terus belajar. Karena apa? Karena di market semuanya akan adaptif, semuanya akan berubah-ubah. Polanya mungkin akan berubah, bukan sebulan 2 bulan akan berubah ya, tapi bukan tidak mungkin akan berubah. Yang biasanya geraknya cepat dan lain-lain, tapi karena banyak retail yang tahu, market makernya merubah mindset, merubah cara kerja, merubah cara main. Itu hal yang wajar. Tinggal kita bisa nggak adaptif. Nah, itu salah satu hal yang harus teman-teman miliki dan punya plan dalam terjun di saham. Entah itu invest, entah itu trading, teman-teman harus punya plan. Jadi, itu untuk video ini cukup ini aja lah ya tentang pentingnya plan. Entah itu invest ataupun trading. Jadi, ya, selamat menikmati prosesnya.